Selamat datang kembali di channel Sahabat Catur. Pada video ini kita akan membahas sebuah serangan pada pembukaan yang cocok untuk dimainkan pecatur pemula yang menyukai permainan agresif dan menyerang. Serangan ini sangatlah mematikan. Jika lawan tidak berhati-hati, maka kita bisa meraih keunggulan sejak awal permainan. Serangan ini bernama serangan Fright Lever, atau dalam bahasa Inggris Fright Lever Attack, yang merupakan salah satu variasi lanjutan dari pembukaan Italia. Permainan dimulai dengan langkah E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan kembangkan gajah petak terang ke C4. Sampai di sini terbentuklah pembukaan Italia, yang merupakan salah satu pembukaan yang sangat populer dan pasti kita semua sering memainkannya di pertandingan. Sekarang giliran hitam melangkah. Selain gajah C5, langkah hitam lainnya yang juga sering dimainkan adalah kuda F6, di mana hitam menciptakan bangunan pertahanan dua kuda. Saat terjadi bentuk bangunan posisi seperti ini, berarti sebagai pemain putih, kita siap untuk melancarkan serangan Fright Lever, dimulai dengan memberikan ancaman pada petak F7 dengan melangkahkan kuda G5. Ancaman gajah dan kuda putih pada F7 akan menciptakan penggarpuan untuk menteri dan benteng hitam. Di sini hitam harus mencari cara untuk melindungi pion F7 ini, atau menutup diagonal gajah putih. Karena menambah perlindungan pada pion F7 ini terlihat tidak mungkin dilakukan, maka hitam menutup diagonal serangan dari gajah putih dengan pion D5. Putih harus memakannya dengan E makan D5. Dari sini ada banyak variasi langkah lanjutannya. Kita akan coba beberapa variasi lanjutan yang sering dimainkan, sehingga kita mengerti bagaimana cara meraih keunggulan lewat berbagai variasi langkah yang berbeda. Tonton video ini hingga akhir sehingga tidak ada langkah yang terlewati, agar dapat memahami pembukaan ini secara menyeluruh. Pada dasarnya, ada dua langkah yang kemungkinan besar akan dimainkan untuk melanjutkan dari posisi ini. Yang pertama, karena hitam kehilangan satu pionnya, maka langkah natural untuk meraih satu pionnya lagi yang hilang tersebut adalah dengan mengambil kembali pionnya di D5 dengan kuda makan D5. Sekarang waktunya untuk mengejutkan lawan kita. Kita lakukan langkah pengorbanan cantik dengan kuda makan F7. Seperti yang kita lihat, hitam tidak punya pilihan lain selain memakan kuda dengan raja. Karena jika tidak dimakan, hitam akan kehilangan salah satu antara menteri atau bentengnya. Hitam sekarang sudah tidak bisa rokade. Sekarang giliran putih melangkah, putih melangkahkan menteri ke F3 skak. Kuda hitam tidak bisa membloknya karena sedang dipin oleh gajah putih. Apabila hitam menutup dengan menteri F6, putih dapat mengambil kuda D5 hitam dengan gajahnya. Jadi pada dasarnya hitam harus memindahkan rajanya. Jika dia bergerak ke G8, gajah makan kuda skak, menteri mau tidak mau harus memakan gajah, menteri makan menteri, ditutup gajah E6, menteri makan gajah, dan skak mat. Jika raja hitam bergerak ke E8, E7, atau G6, putih juga tinggal memakan kuda hitam dengan gajahnya. Jadi di sini tidak ada langkah yang aman untuk hitam. Langkah terbaik yang bisa dimainkannya adalah raja E6 untuk membantu melindungi kuda. Maka di sini putih dapat melanjutkan dengan kuda C3, menambah tekanan pada kuda D5 hitam yang masih dalam keadaan dipin gajah. Kuda hitam tersebut diserang oleh 3 perwira putih dan hanya dilindungi 2 perwira hitam lainnya. Sekarang di posisi ini, hitam punya 2 pilihan langkah untuk menambah penjagaan pada kuda D5-nya. Yang pertama dengan kuda B4. Langkah kuda B4 ini selain memperkuat penjagaan terhadap kuda D5, juga mengancam mengambil pion C2 untuk menggarpu raja dan benteng putih. Langkah putih selanjutnya adalah mengusir kuda tersebut dengan pion A3. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, kenapa putih harus memainkan langkah ini? Mari kita bahas ide dari langkah ini. Putih bermaksud untuk membuat permainan menjadi lebih terbuka karena posisi raja hitam yang sudah terpancing maju ke tengah. Dengan pion A3 ini, putih memaksa kuda B4 hitam untuk pergi.
dan melemahkan penjagaan terhadap kuda di D5 yang sedang dipin gajah putih terhadap raja hitam. Putih harus segera mengusir kuda B4 ini, karena jika ditunda, hitam akan memajukan pion ke C6 untuk melindungi kuda D5. Dan benteng putih di A1 tidak terlalu penting, karena tidak banyak berperan dalam pertempuran yang terjadi di tengah. Jadi langkah pion A3 ini adalah langkah yang bagus karena pertimbangan situasi pada permainan. Langkah yang paling aman bagi hitam adalah memakan pion C2 skak. Setelah raja D1, kuda makan benteng putih dan ini tidaklah menjadi masalah bagi putih. Putih dapat mengambil kuda D5 hitam dengan kudanya. Perhatikan, raja hitam sangatlah rawan sekali untuk diserang. Putih memberikan ancaman kuda makan C7 di langkah berikutnya untuk melancarkan skak ganda dari kuda dan gajah putih. Maka dari itu, raja hitam dipaksa untuk bergeser ke D6. Langkah putih selanjutnya adalah pion D4. Seperti yang saya katakan tadi, ide putih adalah membuat permainan menjadi lebih terbuka dengan mengajak gajah petak gelap dan bentengnya untuk ikut serta dalam permainan. Jika hitam memakan pion D4, putih bisa memberikan skak lewat gajah F4. Dan setelah raja hitam berpindah, putih dapat mengambil pion C7 dengan kudanya. Ini adalah posisi yang buruk bagi hitam, dan putih akan menang dengan mudah dari sini. Kita kembali, sekarang anggap saja hitam melangkahkan gajah E6. Putih dapat mengaktifkan bentengnya ke E1, menambah tekanan pada pion E5. Tidak ada cara yang bagus bagi hitam untuk mengamankan pion ini. Dalam beberapa langkah ke depan, putih dapat mengobrak-abrik raja hitam dan akan dengan mudah meraih kemenangan. Kita kembali dan melihat langkah variasi yang lainnya. Tadi kita sudah membahas langkah kuda B4 hitam. Namun bagaimana jika kuda ke E7? Hitam menambah perlindungan pada kuda D5-nya dan akan segera memajukan pion ke C6 untuk lebih memperkuatnya lagi. Jika kalian lebih teliti melihat posisi ini, kuda E7 ini menghalangi jalan dari menteri dan gajah petak gelap hitam dan membuatnya sulit untuk berkembang. Yang harus putih lakukan sekarang adalah memainkan pion D4. Hitam tidak boleh memakannya, karena kalau pion makan pion, kuda makan kuda, kuda makan kuda, menteri E4 skak, dan kemanapun raja hitam melangkah, kuda D5 hitam akan hilang. Posisi permainan sudah terbuka dan putih akan menang dengan mudah. Kita kembali lagi. Langkah terbaik hitam di sini adalah pion C6, memperkuat kuda D5-nya sekaligus membuka jalan diagonal bagi menteri hitam. Langkah putih selanjutnya adalah gajah G5. Ini adalah langkah yang natural. Lihatlah kuda D5 hitam di tengah, masih dalam keadaan dipin. Dan gajah G5 putih juga sekarang melakukan pin pada kuda E7 hitam terhadap menterinya. Hitam mencoba untuk mengusir gajah putih dengan memainkan pion H6. Putih dapat langsung memakan kuda E7. Gajah balas makan. Selanjutnya putih dapat membawa bentengnya ke permainan dengan rokade panjang. Ini adalah posisi yang bagus bagi benteng putih untuk membantu menyerang. Setelah putih memakan pion ini, lajur D menjadi terbuka dan penguasaan lajur D oleh benteng putih akan lebih dominan lagi. Ditambah lagi tekanan-tekanan yang masih dilakukan perwira-perwira putih lainnya terhadap kuda D5 hitam yang akan membuat hitam makin kewalahan. Langkah-langkah yang kita coba tadi adalah langkah-langkah yang akan membawa putih pada keunggulan. Ingatlah langkah-langkah tersebut sehingga ketika kita di permainan sudah tidak bingung lagi bagaimana cara menghukum lawan kita pada variasi pembukaan ini. Itu adalah langkah-langkah yang mengikuti prinsip-prinsip dasar catur. Kita membawa perwira-perwira kita pada inti permainan, memberi ancaman-ancaman yang mengarah pada raja lawan, dan membuat permainan menjadi terbuka untuk melakukan serangan. Itulah strategi dasar yang harus kita ikuti. Sekarang kita kembali lagi ke posisi paling awal tadi, dan kita coba satu langkah variasi lainnya. Pada posisi ini, anggap hitam melangkah kuda A5,
mengancam gajah putih untuk pergi dari diagonal ini, supaya bisa mengurangi tekanan pada hitam. Dan putih dapat memainkan gajah B5 skak. Untuk hitam, gajah D7 bukanlah pilihan terbaik, karena putih menteri E2. Jika hitam memakan gajah, menteri balas makan, dan menteri melakukan penggarpuan pada raja dan kuda hitam. Jadi hitam harus memainkan pion C6. Putih makan pionnya, dan hitam balas makan dengan pion. Kemudian putih memainkan menteri F3. Jika kita lihat posisi sekarang, putih unggul 1 pion dan juga unggul dalam perkembangan buah. Ini adalah posisi yang bagus untuk putih dan akan mempermudah putih untuk mencapai keunggulan. Itulah tadi pembahasan mengenai serangan Fried Liver, yang merupakan salah satu variasi yang tajam dan agresif dari pembukaan Italia pertahanan 2 kuda. Semoga setelah ini teman-teman semua semakin mahir dalam memainkannya dan meningkatkan kemampuan bermain kalian. Sekian pembahasan pada video ini, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jika kalian menyukai pembahasan dan analisis pada video ini, silakan like video ini dan subscribe juga channel Sahabat Catur agar channel kami dapat lebih berkembang dan bermanfaat bagi seluruh penggemar catur di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.